Oke, teman-teman. Jadi cerita yang aku bawakan itu berjudul eh, Pagoda Hitam dan Pagoda Putih. Di sebuah kota di Cina yang bernama Fuzhou gitu tulisannya. Fuzhou itu memiliki sebuah peninggalan kejayaan dari kekaisaran yang ada di sana, yaitu berupa pagoda yang mereka sebut pagoda kembar, dan mereka juga mengatakan itu berwarna itu pagoda hitam dan pagoda putih. Seorang raja di daerah Fuzhou di Cina itu berkeinginan membangun sebuah pagoda atas saran dari seorang pendeta Tao, karena pendeta Tao itu mengatakan bahwa wilayah kerajaan Fuzhou itu merupakan wilayah yang sangat bagus. Pendeta Tao mengatakan sang raja sangat beruntung memiliki wilayah seperti itu. Di barat laut itu ada bukit yang mengelilingi wilayah kerajaan seperti punggung seekor naga. Kemudian kepalanya berada di tengah kota praja. Tetapi pendeta Tao itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang itu dijelaskanlah oleh pendeta Tao bahwa raja naga tidak akan berwibawa tanpa tanduk. Jadi begitu pula dengan kerajaan, tidak akan berwibawa tanpa tanduk. Sebagai gantinya, pendeta Tao itu menyarankan membangun 2 buah pagoda sebagai wujud dari tanduk naga itu, untuk mendapatkan kewibawaan untuk memberi kewibawaan kerajaan itu. Di samping itu raja menginginkan dikenal luas oleh secina, begitulah katakan ya, secina itu untuk agar dia juga berkeinginan untuk menguasai dataran Cina. Dia berharap melalui dibangunnya pagoda itu dia akan lebih terkenal, lebih terjaga kewibawaannya, seperti itu. Singkat kata, dia memanggil seorang ahli bangunan yang sangat terkenal. Tapi ahli bangunan itu sudah sangat tua, umurnya sekitar 60 tahun. Ahli bangunan itu memiliki banyak sekali murid, tetapi hanya satu murid yang paling menonjol. Murid itu seorang lelaki yang berumur sekitar 30 tahun. Singkat kata, kemudian pagoda pertama mulai dibangun. Pagoda pertama ini kemudian dikenal sebagai pagoda hitam. Pagoda dibangun, tapi ketika pembuatan dinding pertama, guru menyuruh para pekerjanya untuk melumuri seluruh dinding itu dengan tanah. Sang murid kemudian bertanya pada gurunya, "Kenapa guru harus melumuri setiap dinding ini dengan tanah yang kotor?" Kemudian guru menjelaskan apa alasannya, bahwa berat lapisan penyangga dari tembok itu beratnya sekitar ribuan kilogram gitu. Jadi bagaimana caranya menaikkan penyangga itu jika tidak melumuri dengan tanah? Seperti itu yang dia katakan. Tetapi si murid ini tak habis pikir. Dia tetap tidak paham apa yang dikatakan oleh sang guru. Lalu murid itu berkata, "Guru, kita tidak perlu melumuri dinding ini dengan tanah. Ada cara yang lain, guru." Guru itu kemudian menjawab, "Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kau punya ide? Kalau kau punya ide, sampaikan saja sekarang." Dengan perkataan gurunya itu, si murid merasa tidak nyaman. Dia merasa kesal, kemudian memilih menghadap sang raja. Kepada raja, murid itu berkeinginan untuk membangun pagoda yang lagi satu. Sang raja mengizinkan. Mengetahui masalah itu, sang guru menemui muridnya dan kemudian berkata, "Ya, lakukan saja apa yang kau inginkan itu, lanjutkanlah. Tetapi ingat, kau masihlah seorang murid yang magang denganku. Kalau nanti ada masalah, katakanlah padaku.
Dan sekali lagi, jangan sampai gedung itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Pastikan ia selalu tegak. Sang murid melanjutkan pembangunan pagoda yang kedua itu, yang kemudian disebut sebagai pagoda putih. Nah, sang murid membangun pagoda itu tanpa memperhatikan kualitasnya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh sang guru. Dia membangun tanpa melumuri tanah di sekeliling pagoda, di sekeliling tembok pagoda itu. Sebagai gantinya, dia memasang tiang-tiang bambu untuk mengangkat pelapis dinding pagoda itu. Ketika gurunya, pagoda hitam, sudah selesai dibangun, sudah mencapai lantai 4, pagoda yang dibangun si murid itu sudah mencapai lantai pertama. Pembangunannya cukup cepat, bahkan tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian pagoda yang dibangun oleh murid itu selesai terlebih dahulu daripada gurunya. Untuk merayakan kesuksesannya, sang murid mengadakan pesta yang cukup besar. Dia mengundang gurunya untuk datang turut dalam pesta itu. Sang guru pun datang, mereka ikut berpesta. Mereka membuat tenda di sekitaran pagoda yang kedua itu. Setelah pesta, guru dan murid itu bersama tidur di dalam tenda. Dan pagi-pagi sekali, si guru dan si murid itu terbangun karena terdengar badai yang sangat kencang. Badai itu seolah-olah ingin menerbangkan tenda tempat mereka diam, tempat mereka berpesta. Kemudian ketika itu pula terdengar suara yang aneh, suara gemuruh. Setelah mengetahui pusat sumber dari suara gemuruh itu, sang murid terkejut. Dia melihat pagoda yang baru selesai dibangun itu menjadi miring gara-gara badai. Dia merasa menyesal telah melakukan apa yang tidak dianjurkan oleh gurunya. Kemudian sang murid berkata, "Gawat, gawat sekali. Kalau sang raja meninjau pembangunan pagoda ini, tentu raja akan marah padaku," kata sang murid. Si guru berusaha menenangkan sang murid. "Tenang saja, nak. Kita bisa membalikkan pagoda ini untuk menjadi tegak kembali. Semua itu ada ilmunya, tapi tentu kita perlu kerja keras. Dan kita akan bekerja bersama-sama. Tapi sebagai gantinya, kau dan para pekerjamu harus membantuku menyelesaikan pagoda yang aku bangun," kata sang guru. Kemudian si murid menyetujuinya. Mereka langsung bekerja. Sang guru mengambil alat-alat yang diperlukan dan mengerjakannya dari dalam. Tiang pancang dipasang dan lain sebagainya disiapkan. Sementara itu, si murid melihat dan memastikan dari luar bangunan pagoda. Mereka bekerja terus-terusan, siang malam, tanpa berhenti, berhari-hari. Hingga pada hari ke-7, pagoda itu berhasil ditegakkan kembali. Sang murid yang senang itu memanggil-manggil gurunya. "Guru, guru!" Tetapi tidak ada jawaban. Kemudian murid berlari ke dalam pagoda itu. Dia melihat gurunya duduk sambil tersenyum. Dia menyapanya, tetap saja guru itu diam saja. Dia mendekat, dan ketika dekat itulah dia baru menyadari bahwa gurunya sudah tidak bernafas lagi. Gurunya telah meninggal. Ketika itu penyesalan sang murid bertambah lagi. Dia menyesal telah melakukan apa yang dia pilih. Perasaannya semrawut. Tapi sebagai wujud rasa bakti gurunya yang tulus, sebagai rasa dukanya, sebagai rasa duka sang murid kepada guru, akhirnya tembok pagoda itu dicat berwarna putih. Seluruhnya dicat berwarna putih. Esok harinya sang raja datang ke tempat itu, ke tempat pagoda. Dengan perasaan yang sangat marah dan kesal, raja lalu membentak, "Siapa yang punya ide ini?
Apakah dia ingin melecehkanku dengan rencana ini? Karena pada awalnya rencananya memang tidak seperti itu warna pagoda yang dibangun. Sang murid lalu menghadap raja. Maafkan hamba raja. Guru hamba meninggal karena pembangunan ini. Sebagai rasa duka hamba dan pengabdiannya yang tulus, hamba mengecat pagoda ini menjadi warna putih. Kata sang murid. Tapi tetap saja raja tidak bisa menerima kata-kata itu, dan raja kemudian memanggil para pasukannya, para pengawalnya. Kemudian dia berkata, "Sekap anak muda lancang ini, penggal kepalanya." Akhirnya pemuda itu disekap, tetapi ketika itu juga ada kata-kata yang membuat dia menjadi berhenti, membuat sang raja berhenti bertindak. Kata-kata itu berbunyi, "Wahai raja, janganlah kau biarkan emosimu, kemarahanmu menguasai dirimu, sehingga kau bertindak sewenang-wenang seperti ini." Kata-kata itu berasal dari Perdana Menteri yang lebih tua dari dirinya dan dihormati oleh sang raja. Sang raja termenung dengan kata-kata itu. Sang menteri melanjutkan, "Nanti kalau selesai pagoda ini dibangun, barulah kau berikan hukuman yang tertunda itu. Biarkan dia dulu menyelesaikannya," kata sang Perdana Menteri. Akhirnya sang raja pun setuju. Sang raja melepaskan anak muda itu dan pasukan raja kembali ke istana. Dalam keadaan yang bingung, dalam keadaan yang menyesal, sedih karena gurunya meninggal, anak muda itu tidak tahu harus melakukan apa. Sampai akhirnya sang anak muda itu kemudian lari ke dalam pagoda menuju ke lantai 7, lantai paling atas pagoda itu. Di sana dia mengambil cat dan mengambil kuas. Kemudian menulis sebuah puisi yang sangat buruk, puisi yang tidak berima. Bunyi puisi itu adalah, "Lantai ke-7 pagoda ini sudah selesai dibangun, dan Fuco terkena bencana. Raja yang lalim harus kita jatuhkan hingga muncul dinasti baru. Tanaman-tanaman muda tumbuh subur dan kau tak perlu khawatir lagi pada mereka. Siapa yang akan jadi raja berikutnya? Kau sebaiknya bertindak cepat," tulis anak muda itu. Kemudian anak muda itu pergi dan tidak pernah kembali lagi ke tempat itu. Keesokan harinya, pasukan raja, yaitu Perdana Menteri dan Jenderal, meninjau kembali pembangunan itu. Nah, ternyata pagoda itu tidak ada perubahan, tetap seperti semula. Sang Perdana Menteri dan Jenderal mencari anak muda itu, berkeliling mencarinya di sekitaran pagoda. Tapi anak muda itu juga tidak ada, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke biara terdekat. Di sana mereka menemukan 2 orang biarawan muda. Sang Jenderal dan Perdana Menteri kemudian bertanya pada mereka dengan tubuh ketakutan. Kemudian si biarawan itu, kedua biarawan itu diberi pertanyaan, "Apakah kalian melihat anak muda yang membangun kuil ini?" tanya Perdana Menteri dan Jenderal. Dengan tubuh gemetar dan rasa ketakutan, biarawan pertama menjawab, Begini Tuan, kemarin saya melihat ada badai, langit terbelah, tubuh anak muda itu terangkat dan berputar 3 kali Tuan. Setelah itu pemuda itu lenyap," kata biarawan pertama. Kemudian biarawan kedua melanjutkan, "Betul Tuan, bahkan ada suara lonceng ketika itu," kata biarawan pertua. Betul, sahut biarawan pertama. "Betul Tuan, ya suara lonceng, saya lupa mengatakannya tadi," kata biarawan pertama. Mendengar itu semua, Perdana Menteri dan Jenderal menjadi sedikit ketakutan, menjadi bingung juga. Akhirnya kedua biarawan itu digiring ke dalam pagoda, berkeliling di dalam pagoda, dan sampai di lantai teratas mereka mendapati puisi yang ditulis oleh anak muda itu, si perancang bangunan itu. Semua
cerita itu kemudian disampaikan oleh jenderal dan menteri kepada sang raja. Bukannya percaya, sang raja malah balik marah kepada mereka dan berkata, "Kalian pikir aku percaya dengan apa yang kalian katakan? Sebaliknya, kalian harus segera menyelesaikan pembangunan itu." Sang Perdana Menteri dan sang jenderal terkejut. Mereka memang ketua dari pembangunan itu, ketua panitia pembangunan kedua pagoda itu. Tetapi mereka sama sekali tidak paham tentang seni pembangunan. Mereka tidak paham dengan apa yang harus mereka lakukan. Saat inilah mereka merasa terjepit, benar-benar terjepit. Terlebih lagi, sang raja meminta pagoda itu ditambah lagi 2 lantai sehingga menjadi 9 lantai. Selain itu, sang raja meminta pagoda itu digambar burung punik, digambar naga dan wajah sang Buddha. Mereka tetap bekerja meskipun tidak paham apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha menyelesaikannya, karena kalau tidak, tentu sang raja akan memarahi mereka. Mereka akhirnya bekerja siang malam, diberi waktu 1 bulan oleh sang raja untuk menyelesaikannya. Dinding yang awalnya dilumuri oleh tanah itu mereka kelupas. Mereka lanjutkan pengerjaannya, sehingga walaupun mereka sudah bekerja berhari-hari, pagoda itu tidak juga selesai. Bahkan beberapa dari pekerjanya justru sakit karena tidak dapat istirahat. Beberapa bahkan meninggal. Nah, beberapa hari lagi sang raja akan meninjau pembangunan itu dengan wajah yang lesu. Kemudian Perdana Menteri berkata kepada jenderal, pagoda ini sekarang pagoda ini justru terlihat miring. Bahkan lantai 8 dan 9 tidak berhasil kita bangun. Sebagai gantinya kita akan membangun atap yang lancip. Dan kalau raja melihat ini semua, berarti kita akan mati, kata sang Perdana Menteri. Kemudian sang jenderal yang mengingatkan Perdana Menteri, "Wahai Perdana Menteri, benar apa yang kau katakan. Tetapi apakah kau ingat bagaimana puisi yang ditulis oleh anak muda itu? Kita akan mati, tetapi kalau kita membunuh raja terlebih dahulu, maka kita tidak akan mati," kata sang jenderal. Tentu saja Perdana Menteri terkejut, tapi setelah direnungkannya, dia tersenyum. Perdana Menteri itu tersenyum. Itu artinya menyetujui menyetujui rencana sang jenderal. Benar saja, keesokan harinya setelah sang raja datang untuk meninjau, begitu terlihat, tiba-tiba panah melesat ke dada sang raja. Sang raja jatuh, ia tersungkur, napasnya berhenti dan darah mengalir. Seketika pasukan yang diajak raja itu terkejut dan ingin menyerang. Tetapi semua itu bisa ditangani oleh pasukan sang jenderal. Mereka berhasil ditaklukkan. Setelah menaklukkan pasukan raja itu, semua berbondong-bondong pergi ke istana. Di istana, mereka tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Sampai akhirnya, sang jenderal dan Perdana Menteri itu berhasil menguasai kerajaan itu. Dalam satu kerajaan itu terdapat 2 raja, sang Perdana Menteri dan sang jenderal. Tentu sangat janggal kalau ada 2 raja dalam satu kerajaan. Dan benarlah terjadi perang saudara. Perang saudara pecah setelah lama-lama hubungan mereka berdua itu semakin renggang. Perang saudara pecah dengan pasukan yang sama-sama besar dan sama-sama kuat. Dalam peperangan mereka tidak sadar bahwa raja mereka kedua itu sesungguhnya sudah tewas di dalam perang. Tiba-tiba seseorang menyeletuk di dalam peperangan itu, "Raja kita telah tewas. Kita sekarang tidak punya raja," katanya. Kemudian yang lain itu menjadi terdiam dan mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh seseorang itu. "Ya betul, sekarang kita tidak punya raja."
Nah, Alkisah kemudian mereka bercakap-cakap di sana dan memikirkan siapa yang sebaiknya menjadi raja. Karena seandainya mereka tidak memiliki raja, tentu kerajaan di sebelah, kerajaan tetangganya akan menyerang, dan itu berarti tidak bagus. Pada akhirnya kemudian mereka ada seseorang yang memberi usul seperti ini. Bagaimana kalau manusia setengah dewa, itu yang dimaksud adalah anak muda perancang bangunan itu. Bagaimana manusia setengah dewa itu kita jadikan saja sebagai raja. Sebaiknya kita mencarinya sekarang. Semua orang sepakat dengan usul itu. Mereka mencari anak muda itu segera mungkin. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun mereka mencari anak muda itu. Tetapi tetap saja anak muda itu tidak ditemukan. Oke, selanjutnya ketika tidak menemukan anak muda itu selama bertahun-tahun, akhirnya Raja Kekaisaran Song berhasil menaklukkan kerajaan Fuzhou, dan kerajaan Fuzhou pada akhirnya jatuh ke kerajaan Song. Hingga sekarang kedua pagoda itu dikenal sebagai pagoda hitam dan pagoda putih. Seperti itu. Terima kasih kawan-kawan, ceritanya seperti itu. Halo teman-teman. Besok itu ada mendongeng lagi, mungkin kawan-kawan bisa mengikutinya lagi ada posternya di di akun Mahima, teman-teman bisa memperhatikannya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Semoga teman-teman terhibur, ya katakanlah terhibur. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Ngurah Gitari yang masih ada, Dayu Sinta, Juliantara Pandi, Rince Balon, Weda Bligus Weda, Dede Daya. Terima kasih Pak Hardiman, Bu Mas, Dayu Chandra, Bu Sonia, Mas Andi. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan. Semoga bisa didengarkan. Terima kasih.